Ini yang jadi meragukan di iman saya nih. Terus terang Apa itu? aja Bang Edi. Yang meragukannya gini, apa iya terus bagi saya, bagi orang Islam, tapi saya Islamnya kejawen Bang Edi, ingat itu. Jadi bukan Islam, saya juga jarang sholat. Makanya kalau benar Bang Edis itu bisa menunjukkan atau seperti menjamin masuk surga, saya mau masuk Kristen, bagaimana Saya caranya? tidak bisa menjamin masuk surga, Pak Prayitno. Yang menjamin masuk surga itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Caranya barang gimana? siapa caranya gimana? bagaimana? Caranya Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda. Apa maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan? Nah, ini banyak orang tidak tahu. Baik orang Ya, Kristen maupun orang saya pengen Islam. tahu gimana caranya. Begini, banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu definisi Yesus menjadi Tuhan di dalam dirinya. Kalau definisi Yesus menjadi Tuhan, menurut orang-orang awam artinya membuat Yesus itu sejenis makhluk atau zat tertentu. Bukan itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan bukan menerima dia sebagai jenis makhluk tertentu, tidak. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya membuat Yesus memerintah di dalam hatimu. Yesus sebagai sang raja yang di dalam hatimu dia berkuasa, mengendalikanmu, mengontrolmu. Kamu harus begini, kamu harus belok kiri, kamu harus belok kanan, kamu harus lurus. Ah, itu artinya membuat Yesus jadi Tuhan di dalam diri kita, gitu. Itulah keselamatan itu. Nah, sementara kalian, yang kalian buat jadi Tuhan itu adalah Muhammad. Makanya yang memerintah seorang muslim itu adalah Muhammad. Makanya kalian itu belok kiri, belok kanan, dia Muhammad yang nyuruh. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Nah, kemudian nanti jam sekian hirup-hirup air, gitu kan? Hirup air, gitu sampai 3 kali. Terus kalian hembus, namanya istinsar. Itu karena apa? Karena Muhammad memerintahmu. Begitu. Bukannya hadis itu, antara hadis dan Al-Quran kan beda Bang Edis. Iya, tapi kan yang dilakukan umat muslim kan sekarang itu. Mereka membuat Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu loh. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tetapi kalian tidak akan mau membuat itu memerintah hidup kalian. Kalian memilih Muhammad yang memerintah hidup kalian. Makanya, wahai orang-orang yang beriman, diizinkan kalian berdusta. Gitu loh. Ini Bang Edis. Kalau naik surga dapat 9 bidadari, terus 72. pertanyaannya saya sama pertanyaan Bang Edis. Terus yang perempuan dapat apa? Iya, dapat bidadari juga. Buat apa kalau perempuan? Iya, makanya justru itulah pertanyaan saya. Justru itu pertanyaan saya, Pak Prayitno. Karena dikatakan di dalam surat An-Naba, mulai dari ayat 30 sampai 33, pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Coba, apakah yang bertakwa itu hanya laki-laki? Tapi pernah ada jawaban dari Ustadz nggak Pak Bang Hadis? Abdul Somad pernah berkata, ada seorang perempuan bertanya dengan logat Padangnya, jika laki-laki dapat 72 bidadari, maka perempuan dapat apa? Nah, Abdul Somad berkata dengan logat Padang, dia berkata begini, barang siapa yang berpikir saja bahwa bidadari dapat pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Karena itu diberi, iya, artinya perempuan-perempuan tidak dapat pangeran. Perempuan-perempuan juga sama, dapat bidadari bersusu besar. Untuk apa? Ya itu pertanyaannya. Enggak, jawabannya kayak gitu benar. Dapat bidadari 9 juga sama. Abdul Somad berkata, kalau perempuan terbesit saja di pikirannya mendapatkan pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Nah, begitu. terus begitu.
Masa yang masuk surga laki-laki aja kan? Yang bikin Nah curiga saya di itu dia. Bahkan kata Muhammad, perempuan-perempuan itu akalnya separuh. Akalnya separuh, kebanyakan mereka itu penghuni neraka, kata Muhammad. Loh iya. Dalam Memang urusan dari- agama, perempuan-perempuan itu sepantasnya tidak berbicara. Perempuan itu sepantasnya di rumah aja. Itu. Dan dilarang keluar rumah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi larangan istri-istri Muhammad tuh keluar rumah. Jadi kalau kalian benar-benar mau meneladani istri Muhammad, ya perempuan kalian di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Gitu. Banyak orang nih di bawah nih mau membantah saya. Tapi kalau saya naikin, ya nanti cuma nangis saja, nggak bisa bantah. Memang saya bantah kan enggak. Bukan yang di bawah, orang-orang yang di bawah. Kalau saya gini, menurut saya pikiran saya, iman saya sendiri, saya Islam, tapi kejawen ya, kejawen itu ya ada sajen, ada seperti selamatan, misalnya setahun sekali laut itu diselamatin kan gitu di apa itu, tapi dilarang juga oleh orang-orang Islam seperti itu. Padahal Oke. kita Islam. Tapi Pak Prayitno, Anda sudah jelas Anda punya niatan dalam hati atau Anda punya keraguan dengan agama Islam ya semenjak nonton saya ya? Ada curiga, Ya, oke. ada tidak. Oke. Ya. Tidak gini. Contohnya gini, gimana ya kalau yang naik surga itu laki doang, terus perempuan misalnya dapat bidadari untuk apa? Kan mencurigakan saya itu. Mantap. Ya, coba Saiful Anwar. Silakan. Saiful. Siapa? Tadi enggak ini orang yang di bawah ini, Saiful Anwar. Anda tadi mengajukan bilang mau naik. Coba silakan naik, nyalakan kamera Anda. Nah, begini Saiful Anwar, setidak-tidaknya Anda kalau naik tuh modal, sinyal. Orang Anda ngomong saja, au. Pak Prayitno, Anda bisa dengar Saiful ngomong apa? Nggak dengar, saya nggak dengar. Hah? Modal sinyal, Saiful. Sinyal, modal. Saya justru gini Bang Edis. Saya pengen komentarnya orang-orang Islam, Pak, karena saya Islam ya gitu. Karena Oke. saya bicara kayak gitu kan menentang Islam, kalau saya bilang meragukan kayak gitu. Saya pengen jawaban Oke. yang pasti. Oke, Pak Prayitno. Apa buktinya kalau Anda Islam? Bisakah Anda membaca satu ayat Al-Qur'an? Ya bisa lah, ayat apa? Coba bacakan satu ayat Al-Qur'an coba. Yasin wal Qur'anil hakim inna kalimah musalim ngala sirotin gitu. Apal saya Yasin. Terus lanjutin. Terus Lanjutkan. walau wakat Allah somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Kula mutu biro finas malikinas ilainas min syarril wafasid kolas aladi was sudurinas minal jinati wanas. Apalagi? Oke. Sah, ini Anda sudah yakin, Anda yakin Anda muslim dan Anda Bang Edis, semenjak Bang Edis. sebentar, semenjak Anda nonton Edis TV, Anda memiliki keraguan akan iman Islam Anda ya? Ya. Ya, jadi saya pertama itu, keduanya tentang jarak kubur. Ya, jarak kubur itu nggak boleh meminta, nggak adanya doakan. Untuk apa doain? Nabi Muhammad udah di surga kok suruh doain, itu di pikiran saya ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis jaminan Muhammad masuk surga, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan, katakanlah sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan diperbuatku dan juga yang akan diperbuat terhadapmu. Ya, kalau gitu Jadi- ada, Bang. Jamin masuk surga. Ada- Jadi Ada pertama ayat gini, yang berkata begitu. ya para ustadz ngomong begitu. Jadi yang saya di dalam hati, yang penting masuk Islam, masuk surga, itu juga mencurigakan saya, mencurigakan. Jadi saya nggak pernah sholat, yang penting Islam, yang penting masuk surga, kayak gitu. Nah itu namanya angan-angan saja. Karena apa?
mau saya ceritakan Apa itu? keraguannya itu Apalagi tuh? banyak. Apalagi? Seperti gini, para Habib itu katanya keturunan Nabi. Wah, keturunan Nabi dari mana? Anaknya aja cuma satu. Nah, itulah gobloknya orang Islam. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ayatnya berbunyi begini, Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Terus sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah bapak kami. Sesungguhnya kami ini adalah cucu Muhammad. Dibawalah sendal. Ah, ini sendal Rasul. Ah, ciumlah. Tapi jangan lupa waktu nyium salam tempel. Orang Islam itu yang komen itu banyak itu. Yang komen banyak yang menyesatkan saya, jadi gede bilang saya Islam murni kok. Islam. Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini. Saya belajar agama Islam itu kurang lebih 13 tahun. Apa yang saya temukan di dalam Al-Quran dengan apa yang saya dengar dari orang ustadz-ustadz itu hampir 100% itu bertolak belakang. Yang benar cuma dikit aja. Gitu. Contohnya itu yang ribut-ribut di masjid itu terus. Padahal di dalam ayat Al-Quran Tapi ya nggak dikatakan boleh apa? begitu juga lah bang. Nggak Bukan. boleh menghina kayak gitu. Begini, Pak Prayitno, Anda sering tidak dengar orang di masjid membaca Al-Quran dengan suara yang dikeras-keraskan? Sering. Ah, padahal di dalam ayat Al-Quran, dan janganlah kamu meninggikan suaramu di masjid. Ketika kamu membaca Al-Quran, janganlah kamu meninggikan suaramu. Berzikirlah mengingat Allah siang dan petang dengan tidak meninggikan suara. Malah meninggikan suara. Ya karena dianggapnya dapat pahala gitu. Makanya saya Dianggapnya. bilang karena mereka baca Quran nggak baca terjemahannya. Lo memang Iya iya. sih. Betul. Coba berapa banyak orang Islam membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang dia baca itu hanya huruf Arabnya. Coba ini gini bang, ini biar seluruh tahu seorang Indonesia saya mau masuk Kristen gimana caranya? Gini, kalau Anda memang benar-benar mau masuk Kristen, Anda tinggalkan dulu agama Islam, kemudian Anda datang dulu ke gereja untuk belajar pendalaman Alkitab. Ada namanya sesi sebelum prabaptis.